Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Erenisa, dosen program studi Teknologi Laboratorium Medis D3 Fakultas Ilmu Teknologi dan Kesehatan Unjani. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah di bidang imunologi. Pada hari ini saya akan mengajarkan tentang teknik pengajaran saya dengan metode DAY, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Di sini, pada salah satu mata kuliah saya yaitu Imunologi Serologi dengan bobot mata kuliahnya sebanyak 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu deskripsi singkatnya, kemudian luaran yang diharapkan, juga metode pembelajaran pada kuliah imunoserologi saya ini. Baik, untuk deskripsi singkatnya, imunoserologi adalah mata kuliah yang hadir sebagai bentuk dari sistem imun tubuh manusia, di mana mengkaji tentang mekanisme dan respons sistem imun tubuh seseorang terhadap infeksi, adanya benda asing yaitu yang kita kenal sebagai antigen. Jadi di sini kita ingin melihat apakah ada respon sistem imun tubuh yaitu berupa antibodi terhadap adanya infeksi benda asing tersebut. Mata kuliah ini pun juga membahas tentang lingkup mekanisme dan respon sistem imun tubuh dari manusia itu sendiri, di mana untuk segi praktikumnya imunologi serologi ini akan menggunakan metode pemeriksaan imunokromatografi atau dikenal dengan pemeriksaan rapid test. Dengan mengikuti mata kuliah imunoserologi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami beberapa hal-hal berikut ini, yaitu pertama, mahasiswa mampu mengetahui tentang teori-teori yang ada di mata kuliah imunoserologi ini. Yang kedua, mahasiswa pun mampu memahami konsep dasar sistem imun dan komponennya, di mana komponen juga sistem itu diterapkan dalam mata kuliah imunologi serologi ini. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan ilmu dasarnya. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis di mana teori-teori dasar yang ada di mata kuliah imunoserologi ini ke berbagai kasus atau permasalahan yang relevan terkait mata kuliah ini. Yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi apa itu konsep imunoserologi. Yang keenam, mahasiswa mampu setelah mampu mengidentifikasi, selanjutnya mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep imunoserologi itu. Yang ketujuh, mampu mendiskusikan teori-teori imunoserologi ke dalam berbagai kasus. Contohnya di sini mungkin bisa kasus infeksi yang disebabkan oleh virus, ya. Selanjutnya nanti mahasiswa mampu mendiskusikan, kemudian mampu mendemonstrasikan, mengaplikasikan, juga menganalisis teori-teori dasar imunoserologi ke dalam berbagai kasus dan permasalahan yang relevan. Karena kita tahu untuk mata kuliah imunoserologi di program studi Teknologi Laboratorium Medis D3 ini merupakan salah satu mata kuliah kompetensi, sehingga memang dari segi ujiannya ataupun nanti dalam bentuk UTS dan juga UAS, kita sudah mulai memaparkan soal-soal ujiannya dalam bentuk kasus atau vignette, sehingga mahasiswa pun terbiasa menjawab soal-soal kompetensi imunoserologi ini dalam bentuk kasus. Sehingga untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik untuk mata kuliah imunoserologi ini yang akan dibahas dalam 14 kali pertemuan dengan menggunakan media online. Berikut adalah topik-topik yang akan saya bahas. Yang pertama adalah immunoassay non-label. Yang kedua adalah immunoassay label, di mana immunoassay ini adalah suatu pemeriksaan imunologi yang menggunakan konsep atau prinsip reaksi antigen dengan antibodi itu sendiri.
Yang ketiga, mekanisme imun pada transplantasi jaringan. Kemudian untuk materi ini akan dibuat dalam 2 pertemuan. Selanjutnya adalah respon imun pada infeksi virus. Kemudian kasus pada infeksi virus itu sendiri, di mana kasusnya yang terjadi di kehidupan sehari-hari, ruang lingkup kehidupan kita yang terdekat gitu ya, sehingga mahasiswa bisa langsung paham dan bisa untuk memahami teori imunoserologi ini. Yang selanjutnya yaitu respon imun pada infeksi bakteri, juga kasusnya pada infeksi bakteri tersebut. Materi selanjutnya respon imun pada infeksi parasit, juga kasus yang ada pada infeksi yang disebabkan parasit tersebut. Yang selanjutnya yaitu respon imun pada infeksi yang disebabkan oleh jamur. Dan yang terakhir adalah imunodefisiensi, atau untuk kasus nyatanya salah satu bentuknya yaitu kasus penyakit HIV, seperti itu. Nah, setelah kita tahu gambaran mata kuliah imunoserologi ini secara singkat, ya, di mana mata kuliah itu yang akan saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIY. Yang pertama, teknik pertama adalah D. Di sini D adalah delivery. Delivery itu adalah bagaimana saya menyampaikan perkuliahan imunoserologi ini kepada mahasiswa. Ada 2 strategi yang saya gunakan dalam menyampaikan perkuliahan ini kepada mahasiswa, yaitu 1, penyampaian dengan menggunakan textbook, di mana textbook yang saya gunakan itu ada salah satunya nih ya, beberapa adalah Basic Immunology by Abbas. Di sini akan membahas fungsinya dan juga sistem imun yang ada di tubuh manusia. Selanjutnya, karena mata kuliah imunoserologi ini juga berupa praktikum, sehingga saya menyarankan textbook klinikal imunologi dan serologi untuk mahasiswa pelajari. Di sini akan dibahas materi-materi imunoserologi, terutama pemeriksaan-pemeriksaan yang salah satunya tadi sudah saya sampaikan terkait dengan topik-topik yang dibahas di mata kuliah imunoserologi ini. Nah, beberapa textbook dalam bahasa Indonesia pun ada, yaitu yang saya sarankan textbook dari Karnen Bratawijaya, yaitu Imunologi Dasar. Sehingga mahasiswa saya sarankan untuk mempelajari textbook dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia, sehingga nantinya textbook ini terbiasa akan dipelajari oleh mahasiswa dalam bentuk bahasa Inggris ini, tidak hanya bahasa Indonesia. Selain textbook, saya pun menyarankan untuk media pembelajarannya yaitu kit insert. Sebagaimana kita tahu, kit insert ini merupakan petunjuk untuk praktikum, sehingga mahasiswa sebelum melakukan praktikum tersebut juga harus bisa membaca kit insert, karena salah satu kompetensi juga untuk mahasiswa mampu memahami kit insert sebelum melakukan pemeriksaan imunoassay di mata kuliah imunoserologi ini. Textbook dan juga kit insert di setiap pemeriksaan laboratorium untuk praktikum di mata kuliah imunoserologi terutama ini banyak menggunakan bahasa Inggris. Hal ini sengaja saya lakukan agar nantinya mahasiswa bisa terbiasa membaca artikel berbahasa Inggris, sehingga vocabulary mereka akan bertambah karena terbiasa untuk membaca buku atau bahan ajar yang berbahasa Inggris selain bahasa Indonesia. Yang kedua, cara saya menyampaikan kepada mahasiswa yaitu pembahasan dengan menggunakan case study atau studi kasus, ataupun juga di sini karena tadi saya sudah sampaikan dalam bentuk soal-soal kasus vignette. Di sini
Di setiap minggunya atau setiap pertemuan, saya meminta kepada mahasiswa untuk bisa menyelesaikan sebuah studi case atau kasus. Contohnya kasus yang ada pada infeksi yang disebabkan oleh virus. Contohnya misalkan hepatitis B atau HIV. Intinya adalah kasus yang ada di kehidupan kita sehari-hari dan banyak sekali kasusnya, angka kasusnya yang terjadi di sekitar kita. Ketika saya menyampaikan kasus tersebut, mahasiswa harus bisa saling berdiskusi untuk menyelesaikan bagaimana solusi untuk kasus tersebut. Namun untuk presentasinya akan saya acak secara individu. Dengan cara ini saya yakin akan efektif sehingga mahasiswa akan selalu harus siap atau well prepared dan memahami materi dulu di setiap pertemuannya sebelum perkuliahan, karena nantinya setiap materi atau pertemuan yang akan saya sampaikan hari ini, saya pun akan menyampaikan materi yang akan kita bahas minggu depannya, sehingga mahasiswa akan bisa menyiapkan atau membaca dulu materi yang ada di minggu depan tersebut. Saya yakin setiap mahasiswa nantinya dengan cara seperti yang saya lakukan tersebut akan mempunyai kemampuan atau probabilitas yang sama untuk bisa maju dan bisa lebih baik, sehingga yang diharapkan adalah bisa paham untuk mata kuliah imunoserologi. Teknik yang kedua adalah I di sini adalah interaction, di mana bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam perkuliahan. Teknik yang kedua dari metode pembelajaran itu adalah I di sini adalah interaction. Di sini adalah bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam perkuliahan saya. Ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan di dalam kelas, yaitu salah satunya yang pertama, saya selalu encourage atau mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, di mana keaktifannya mereka itu seperti halnya bertanya dan mengemukakan kasus-kasus, contohnya infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen. Di sini mahasiswa haruslah berpartisipasi aktif, jadi saya akan selalu membagi adil secara rata semua mahasiswa di masing-masing kelasnya, sehingga tidak ada mahasiswa yang pasif nantinya, tapi diharapkan semua bisa aktif dan bisa memotivasi mahasiswa pun untuk belajar berani bertanya, sehingga ketika mereka bertanya, tandanya mereka paham atas materi yang saya sampaikan di pertemuan tersebut. Kemudian proses belajar mengajar saya pun akhirnya bisa berjalan komunikatif secara dua arah antara saya dan juga mahasiswa, di mana saya selalu pastikan untuk mahasiswa yang lebih aktif dibandingkan saya yang selalu menjelaskan materi tersebut. Seperti itu. Yang kedua adalah menggunakan media sosial seperti WA Group atau WhatsApp Group. Di sini WhatsApp Group digunakan sebagai sarana untuk diskusi di luar kelas, di luar pelajaran, jadwal pelajaran, di mana terutama terkait materi-materi yang mungkin ketika jadwal pelajaran tersebut mereka ada yang masih belum paham. Sehingga jika ada yang masih belum paham atau akan ditanyakan kembali oleh mahasiswa tersebut, saya memfasilitasi dengan WhatsApp Group yang dimana WhatsApp Group itu ada di masing-masing kelas gitu. Jadi saya pisahkan agar bisa lebih spesifik dan rinci untuk mahasiswa-mahasiswa kelas mana saja yang masih belum terlalu mengerti atau belum terlalu paham. Di sini WhatsApp grupnya saya selalu standby 24 jam sehari untuk memfasilitasi para mahasiswa. Yang ketiga, saya menggunakan aplikasi Zoom. Sebagaimana kita tahu,
aplikasi Zoom ini banyak sekali digunakan untuk orang-orang menggunakan media alternatif untuk berdiskusi dengan jarak jauh. Sehingga di sini saya gunakan aplikasi Zoom untuk berdiskusi dengan mahasiswa secara online untuk memberikan feedback seperti halnya tugas-tugas yang mereka kerjakan ataupun sejauh mana mereka sudah paham atas materi yang saya berikan tersebut. Teknik metode pembelajaran yang ketiga adalah A, yaitu assessment. Di sini bagaimana sih cara saya menilai mahasiswa saya di mata kuliah imunosserologi itu? Di sini pada pertemuan pertama kuliah saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang nantinya akan kita sepakati bersama antara pengajar, yaitu saya, dan juga para mahasiswa di dalam kontrak perkuliahan tersebut. Jadi saya akan menjelaskan kontrak perkuliahannya dan juga berapa bobot penilaian saya terhadap mahasiswa untuk tugas-tugas ataupun ujian di mata kuliah imunosserologi tersebut, sehingga ketika sama-sama sudah sepakat hal tersebut atau penilaian tersebut berarti berlaku untuk 1 semester ke depan, seperti itu. Sehingga ketika mereka sudah sepakat, mahasiswa pun pasti bisa paham berapa bobot penilaian yang akan mereka dapatkan, dan mahasiswa bisa membuat strategis untuk mereka sendiri masing-masing bagaimana caranya atau agar perkuliahan mereka itu bisa berjalan lancar, juga mendapatkan nilai yang memuaskan untuk mata kuliah saya ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini terkait metode pengajaran saya menggunakan metode DIY. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.